Sayyidina Anwar telah sampai di hulu sungai Nil yang berupa rawa-rawa sangat luas bernama Rawa Jambiri Jahiri. Ia sangat kecewa dan merasa telah ditipu oleh malaikat Harut dan malaikat Marut, karena di tempat itu ternyata sama sekali tidak terdapat surga dan neraka. Yang ada di sana hanyalah pemandangan gunung Kapsi yang berkali-kali menyemburkan api mengerikan. Sayyidina Anwar melihat air yang mengisi rawa-rawa tersebut. Ternyata sumber mata air tersebut berasal dari gunung Kapsi. Maka ia pun melanjutkan perjalanan mendaki gunung tersebut. Di puncak gunung, ia bertemu seorang kakek tua yang mengaku sebagai penguasa surga dan neraka. Kakek tua itu tidak lain adalah malaikat Azadil yang sedang menyamar. Ia mengatakan bahwa Sayyidina Anwar yang berhati tulus dalam mematuhi petunjuk kedua gurunya berhak menerima anugerah Tuhan berupa permata Ratna Dumila. Melalui permata tersebut, Sayyidina Anwar dapat menyaksikan keindahan surga dan kengerian neraka. Si kakek tua lalu mengajarkan berbagai macam ilmu baru kepada Sayyidina Anwar, antara lain ilmu penitisan atau bersatu dengan makhluk lain, ilmu memasuki alam kematian, dan ilmu memutarbalikan waktu. Setelah selesai, kakek tua itu memerintahkan kepada Sayyidina Anwar untuk bertapa ke Pulau Lakdewa yang terletak di Samudra Hindia. Sayyidina Anwar pun mohon pamit dan berangkat. Sayyidina Anwar telah sampai di Pulau Lakdewa dan bertapa di puncak sebuah gunung. Ia bertapa dengan cara menatap jalannya matahari. Jika pagi hari, wajahnya menghadap ke timur. Jika siang hari, wajahnya menghadap ke atas. Dan jika sore hari, wajahnya menghadap ke barat. Sedangkan jika malam hari, ia berendam di air. Setelah 7 tahun bertapa seperti itu dengan sabar dan tekun, Sayyidina Anwar pun menjadi makhluk halus yang berbadan rohani, tinggal di alam Sunyaruri, yaitu alam para jin. Di alam itu, tiada barat, tiada timur, tiada utara, tiada selatan, tiada atas, tiada bawah. Terang tanpa siang, gelap tanpa malam, ruang dan waktu menjadi satu. Sudah musnah semua tiada nama, dan segalanya berada dalam rengkuhan Tuhan yang Maha Kuasa. Sayyidina Anwar kemudian mendapatkan perintah Tuhan untuk segera berkeluarga, karena keturunan Sayyidina Anwar saja saat ini sudah mencapai zaman Nabi Musa. Sayyidina Anwar patuh dan segera bertapa di dalam gua untuk mendapatkan jodoh yang tepat. Tersebutlah Raja Jin di Pulau Maladewa bernama Prabu Nur Hadi, yang masih keturunan dari Jan Banu Jan, leluhur para iblis di dunia. Ia memerintah didampingi saudaranya yang bernama Patih Amir. Pada suatu hari, putri tunggal Prabu Nur Hadi yang bernama Dewi Nurini bermimpi didatangi seorang kakek tua yang memberitahu bahwa jodohnya yang bernama Sayyidina Anwar sudah dekat dan saat ini bertapa di sebuah gua. Kakek tua itu mengabarkan bahwa perkawinan Dewi Nurini dengan Sayyidina Anwar kelak akan menurunkan raja-raja tanah Hindustan dan tanah Jawa. Dewi Nurini menceritakan apa yang dialaminya kepada sang ayah. Prabu Nur Hadi lalu mengutus Patih Amir untuk pergi menyelidiki laki-laki yang digambarkan sang putri dalam mimpinya itu. Patih Amir pun mohon diri dan berangkat. Perjalanan Patih Amir akhirnya sampai di Pulau Lakdewa dan ia menemukan seorang laki-laki di dalam gua yang tubuhnya bercahaya tapi tidak menyilaukan, seperti sinar bulan purnama. Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa laki-laki itu bernama Sayyidina Anwar, seperti yang ia cari, Patih Amir pun mengajaknya pergi ke Pulau Maladewa untuk bertemu Prabu Nur Hadi dan Dewi Nurini. Prabu Nur Hadi menerima kedatangan Sayyidina Anwar dan Patih Amir. Dilihatnya sosok Sayyidina Anwar ternyata berwajah tampan dan tubuhnya bercahaya seperti bulan purnama, membuat hatinya sangat berkenan. Dewi Nurini juga yakin kalau Sayyidina Anwar ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan si kakek tua dalam mimpi. Maka pernikahan di antara mereka pun dilangsungkan di Pulau Maladewa dan Sayyidina Anwar berganti nama menjadi Sahyang Nur Cahyo.
Singkat cerita, Dewi Nurini telah mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Sanghyang Nurrasa. Prabu Nurhadi merasa sudah tiba saatnya untuk mengundurkan diri dari tahta kerajaan Maladewa dan menyerahkannya kepada sang menantu. Maka sejak itu Sanghyang Nurcahya menjadi pemimpin kerajaan Maladewa yang namanya kemudian diganti menjadi Kahyangan Pulau Dewa.